Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di sini cuacanya cukup cerah. Mudah-mudahan tidak terkendala dengan sinyal. Hari ini adalah tugas terakhir kami di kelompok kami bertiga. Saya sendiri dengan Ibu Merliani selaku presenter dan Ibu Nurenda selaku host dari SMP Kencana Citerep, dan Ibu Juana dari TKIT Asalam 2 Citerep. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana menjadi host, moderator dan presenter yang baik. Tapi saya sendiri juga masih belajar bagaimana menjadi host dan bagaimana menjadi presenter dan bagaimana menjadi moderator yang baik untuk menghidupkan suasana di dalam video Vicon kita kali ini. Langsung saja, hari ini saya akan menyampaikan seperti apa sih teknik menjadi host, moderator dan presenter itu. Ada kontennya apa saja? Terdiri dari host, presenter, dan moderator. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan saling berkaitan. Mereka saling berkolaborasi untuk menghidupkan suasana Vicon tersebut, sehingga Vicon tersebut menjadi hidup dan tidak sepi ya, seperti itu. Selanjutnya host adalah orang yang memandu jalannya sebuah acara atau kegiatan dan dengan bertanggung jawab pada roomnya. Jadi host itu tugasnya adalah membuka kelas, memastikan kelasnya sudah siap apa belum. Terus speakernya mematikan dan menghidupkan speaker, seperti itu. Kan ini diurutin harinya. Selanjutnya, apa sih yang harus disiapkan oleh seorang host? Nah, yang harus disiapkan oleh seorang host adalah seperti ini, terlalu besar. Yang pertama adalah menyiapkan presensi atau absensi yang nanti akan kita sampaikan kepada peserta pada saat Vicon sedang berlangsung. Yang kedua adalah mengecek room dan kesiapan petugas. Apakah sebagai hostnya sudah siap, sebagai moderatornya sudah siap, dan sebagai presenternya sudah siap. Lalu tugas host selanjutnya adalah membuka Vicon dan berkolaborasi dengan moderator. Tugas selanjutnya, mengecek room dan kesiapan petugas. Yang pertama adalah mengecek sounds. Petugas dan peserta jika menggunakan Webex free. Karena ada dua macam ya. Yang kedua adalah petugas dan peserta jika menggunakan meeting event. Di situ nanti kita bisa lihat kita menggunakan yang mana, yang event atau yang free. Selanjutnya adalah mengingatkan petugas untuk menyalakan video pada saat Vicon berlangsung. Jadi pada saat Vicon berlangsung, nanti moderator ataupun presenter ataupun si hostnya sudah menyiapkan recordingnya atau merekam kegiatan Vicon yang akan berlangsung. Lalu host juga menampilkan player, apa saja sih yang akan disampaikan hari ini, tentang apa saja, siapa yang sebagai host, siapa yang menjadi sebagai moderator, dan siapa yang menjadi sebagai narasumber. Selanjutnya adalah menjelaskan pengaturan mikrofon kepada peserta pada saat Vicon berlangsung. Jadi pada saat Vicon berlangsung, semua mikrofon peserta harus dimatikan supaya tidak mengganggu jalannya Vicon tersebut. Selanjutnya adalah memindahkan bottom presenter dari host, dipindahkan ke presenter nanti supaya presenter bisa menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah membuka Vicon.
Nanti host memperkenalkan petugas secara singkat, siapa yang bertugas sebagai host, siapa yang bertugas sebagai moderator, dan siapa yang bertugas sebagai presenter. Nanti dijelaskan secara singkat. Lalu menyerahkan kegiatan kepada moderator. Nah, nanti moderator akan membantu selama VCon itu berlangsung. Nah, apa sih? Yang pertama adalah perkenalan, lalu menyerahkan kegiatan kepada moderator, lalu moderator yang akan membantu kegiatan VCon selanjutnya. Lanjut. Berkolaborasi. Jadi host harus berkolaborasi dengan moderator. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, host memantau jalannya acara agar tertib. Mematikan mikrofon peserta pada saat pemaparan materi. Jadi kalau misalnya ada speaker yang menyala, itu bisa mengganggu jalannya VCon. Selanjutnya adalah menyalakan mikrofon pada peserta yang akan bertanya nanti, bisa dengan melambaikan tangan atau dengan chat atau dengan chat yang bisa disampaikan nanti di chat. Nah, selanjutnya adalah menyebarkan presensi, tugasnya host selanjutnya. Jadi presensi disampaikan melalui chat. Nanti para peserta dapat mengisi presensinya melalui link yang sudah disampaikan oleh host di kolom chat. Selanjutnya adalah menutup sesi VCon setelah diserahkan oleh moderator, lalu menutup room VCon. Nah, itu tadi sebagai host ya. Kalau selanjutnya adalah sebagai moderator. Nah, untuk moderator, apa sih moderator? Nah, moderator menurut Munif Khotib, seorang yang memimpin jalannya diskusi agar tepat waktu dan terarah. Tujuannya apa sih? Agar diskusi atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif. Jadi tidak gaduh seperti itu. Nah, apa sih tips untuk menjadi operator? Ternyata moderator itu tugasnya menghidupkan suasana VCon, terus kenali dulu materinya. Kita harus berkenalan dulu dengan pematerinya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita sudah kenal, maka kita akan kenal, oh ternyata si pematerinya seperti ini gitu. Dan lakukan well prepare. Jadi kita harus menyiapkan dengan benar-benar baik semuanya dari segala hal. Seperti itu. Tugas moderator VCT. Yang pertama adalah memberikan kesempatan presenter untuk menyampaikan materi. Yang kedua, mengingatkan presenter berkaitan dengan waktu untuk penyampaian materi. Jika presenter terlalu asik dalam materinya, kadang-kadang ada presenter yang terlalu asik menyampaikan materinya sehingga lupa akan waktunya. Yang ketiga adalah merangkap pertanyaan peserta yang terdapat pada kolom chat dan menyampaikannya pada saat diskusi dimulai. Nah, pada saat diskusi dimulai, moderator tugasnya merekap semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang keempat adalah mengatur laju diskusi tanya jawab jika ada pertanyaan langsung dari peserta. Nanti diatur seperti itu. Yang kelima adalah mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai dengan meminta kesimpulan atau pesan dari presenter sebelum mengakhiri kegiatan. Jadi moderator bisa menyimpulkan isi dari materi dari presenter yang sampaikan. Yang keenam adalah menyerahkan room VCon kepada host dan host akan menutup sesi VCon tersebut. Jadi kalau sudah selesai tanya jawab dan lain-lain, lalu si moderator akan menyerahkan kepada host dan untuk menutup sesi VCon. Pembukaan,
tulisannya agak lompat ini sepertinya. Ya, ada pembukaan, yaitu adalah membacakan tata tertib. Jadi moderator membacakan tata tertib, lalu menjelaskan urutan acara, memperkenalkan presenter, memperkenalkan identitas dirinya, kurikulum vitae-nya, nama, terus tempat tanggal lahir, tempat tugasnya, terus prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Selanjutnya adalah mempersilahkan presenter untuk menyampaikan materinya di sesi Vicon. Itu pada saat pembukaan oleh moderator. Nah, selanjutnya tugas moderator adalah tata tertib Vicon. Nah, mikrofon dimatikan pada saat pemapar materi memberikan penjelasan. Jadi selain host, moderator berkolaborasi dengan host ya. Jadi tanggung jawabnya bersama untuk mematikan mikrofon pada saat presenter menyampaikan materi. Nah, nama pada saat di Vicon, pada saat kita menjadi peserta, menjadi host atau moderator, kita ingatkan kepada peserta bahwa nama yang harus ditulis adalah nama yang asli, bukan nama panggilan atau nama kecil. Jadi di situ nanti diperlihatkan nama peserta itu adalah nama asli dan asal kota atau sekolahnya, seperti itu. Selanjutnya adalah peserta yang akan bertanya dapat menulis di kolom chat, bukan melalui chat pribadi atau WA seperti itu. Jadi di sini di Vicon ini disediakan kolom chat. Nah, di sana peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaannya yang ada di kolom chat seperti itu. Selanjutnya, nah, tugas moderator pada saat sesi tanya jawab seperti ini. Moderator mempersilahkan peserta untuk bertanya berdasarkan urutan chat. Jadi urutan chat yang paling atas itu yang disampaikan kepada presenter, pertanyaannya apa. Nanti lalu mencatat pertanyaannya apa saja sih. Setelah itu, setelah kita lihat urutannya, kita catat pertanyaannya, kita persilahkan pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta melalui chat tadi. Nah, lalu mempersilahkan mentor lain yang sedang naik di Vicon untuk membantu menjawab atau menambahkan jika ada. Nah, pada saat si pemateri menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di chat, apabila ada peserta lain atau mentor lain yang mau menambahkan, itu bisa dengan cara melambaikan tangan atau melalui chat, itu bisa. Lalu selanjutnya adalah mencatat semua jawaban pemapar materi. Jadi semua pertanyaan tadi yang sudah dijawab itu kita catat. Moderator bertanggung jawab untuk mencatat semua jawaban yang sudah disampaikan oleh peserta, seperti itu. Nah, tugas moderator saat penutupan. Yang pertama adalah membuat kesimpulan singkat dari jalannya sesi tadi, sesi Vicon tersebut. Yang kedua adalah mempersilahkan petugas absen untuk melaporkan jumlah peserta. Nanti kita laporkan, peserta kita hari ini ada misalnya ada 10 orang, atau ada 15 orang, atau 20 orang, atau berapapun itu. Yang ketiga adalah menutup jalannya acara. Jadi setelah diberi kesimpulan, melaporkan tentang jumlah absen, menutup jalan acara. Selanjutnya adalah mempersilahkan jika masih ada yang mau berdiskusi. Jadi walaupun sudah ditutup, apabila masih ada peserta yang ingin bertanya tentang paparan yang disampaikan oleh si pemateri, itu masih bisa. Jadi masih bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi selama waktunya masih ada, seperti itu. Oke, selanjutnya
Tips menjadi moderator VCT. Nah, saya juga masih banyak belajar seperti ini. Yang pertama adalah memberi ide dan masukan. Yang kedua adalah memberikan bimbingan kepada peserta diskusi mengenai tata cara dan aturan diskusi. Nanti kita menjelaskan kepada peserta. Yang ketiga adalah mengingatkan peserta jika sudah melenceng dari topik. Nah, kalau misalnya peserta bertanya, sudah dijawab oleh presenter, tapi dia bertanya lagi yang sudah keluar dari jalurnya. Jadi moderator mengingatkan bahwa topiknya harus sesuai dengan topik yang dibahas, tidak boleh keluar dari topik yang ada. Yang keempat adalah mengubah atau membuat topik baru jika sebelumnya dirasa kurang cukup. Nah, moderator juga bisa mengubah atau membuat topik baru jika topik yang sebelumnya dirasa kurang cukup atau membantu gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah, di sini tugas moderator adalah, di sini ada kolom chat. Nah, di situ nanti akan tampak siapa-siapa saja yang ikut andil dalam Vicon tersebut. Terus partisipasinya ada berapa, siapa saja partisipasinya. Nanti di situ akan kelihatan. Dan nanti kita juga bisa melihat kolom chat. Nah, di kolom chat itu yang tadi host menyampaikan presensi, terus ada pertanyaan-pertanyaan, terus nanti ada jawaban-jawaban, terus ada masukan dari peserta. Itu bisa dilihat di kolom chat seperti itu. Lanjut. Presenter. Apa sih presenter itu? Presenter itu adalah orang yang mempresentasikan suatu materi presentasi. Nah, dia harus men-screenshot atau menampilkan apa sih bahasan yang akan dia sampaikan kepada peserta. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah yang harus dikuasai oleh presenter. Yaitu yang pertama adalah tentukan temanya. Jadi kita harus tahu temanya apa yang akan kita bahas di paparan kali ini. Lalu presenter juga harus menguasai materinya. Jangan sampai pematerinya tidak tahu isi dari yang akan disampaikan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, nanti akan membingungkan si pemateri juga. Dan yang ketiga adalah well prepare. Jadi persiapannya juga harus matang, disiapkan benar-benar supaya tidak terjadi kesalahan atau kendala pada saat Vicon berlangsung. Seperti itu. Nah, apa sih tugas presenter? Ternyata tugas presenter itu menyiapkan paparan jika sudah dipersilahkan oleh moderator. Jadi presenter tidak boleh menjelaskan materinya tanpa dipersilahkan dulu oleh sang moderator. Lalu presenter juga memaparkan materi dengan singkat, padat, dan berisi. Jadi kalau kita memaparkan materi itu tidak boleh bertele-tele, jadi membuat peserta menjadi bingung. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan peserta Vicon. Jadi pada saat pemaparan sudah disampaikan, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta Vicon tersebut. Nah, tugas presenter adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan singkat, padat, dan tepat. Selanjutnya yang keempat adalah mengakhiri kegiatan dengan menyampaikan kesimpulan sebelum mengakhiri materi. Jadi tugas presenter adalah membuat kesimpulan sebelum dia mengakhiri atau menutup materi tersebut, materi yang akan dia sampaikan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, presenter juga harus ingat waktu atau batasan berapa lama dia harus menyampaikan materi. Dia harus ingat, kalau misalnya sang moderator menyampaikan waktu tinggal sekian menit lagi, berarti presenter harus siap-siap dengan
memaksimalkan waktu yang sudah ditentukan tersebut. Terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Juana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada yang ditanyakan atau ditanyakan, maka jangan lupa isi presensinya. Iya, betul. Lihat kebetulan sudah ada ini. Oh, sudah ada. Oke. Mungkin secara langsung ada mungkin saya sendiri juga masih belajar ya Bu Juana ya, menjadi host, menjadi presenter, menjadi moderator yang baik, karena alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan VCT Base 6 Jawa Barat ini banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Bagaimana sih menjadi presenter yang baik, bagaimana menjadi host yang baik, bagaimana menjadi moderator yang baik. Walaupun saya pribadi belum saya merasa belum maksimal, dan saya merasa